Halo, selamat malam, sahabat Jose. Pada malam hari ini tanggal 28 November 2023 kembali lagi pada channel kita, sahabat Jose Channel, yang membahas tentang seputar review tentang analisa saham yang ada di Indonesia, baik berupa analisa teknikal maupun analisa fundamental. Nah, di hari ini, malam ini, saya tertarik ingin membahas saham bernama Tugu atau asuransi Tugu Pratama Indonesia, di mana tadi sore tanggal 28 ini Tugu mencetak kenaikan di harga 1120 atau plus 25 atau plus 2,28%, di mana pada posisi ini kenapa saya bilang ini salah satu yang saya akan bahas, karena dari segi fundamental ada sesuatu yang menarik yang ada di Tugu. Jadi kita langsung aja ke analisa fundamental. Pertama, pada tahun 2023 ini kelihatan Tugu mencetak kenaikan net income yang cukup besar, hampir 1 triliun, bukan hampir 1 triliun, mungkin kurang lebih 1 triliun. Nah, itu karena 930 miliar kan. Nah, dengan pendapatan NPM, net profit margin, yang sebesar 36%. Ini sangat menarik, di mana kelihatan Tugu ini lagi ekspansif dalam net income-nya. Apakah betul? Nanti kita bisa coba lihat. Sekarang kita lihat di balance sheet-nya juga. Nah, di balance sheet-nya equity bisa diasumsikan selama 6 tahun ini selalu naik itu. Tetapi liabilities juga naik juga sih, termasuk naik juga, tetapi dia bisa menyeimbangkan DER-nya atau debt equity ratio itu berada di angka 130 sampai 150%. Itu dengan DER yang cukup wajar di dunia permodalan di balance sheet, apalagi khususnya di asuransi. Cash flow operating surplus. Jadi di balik itu investing juga mengalami banyak pengeluaran. Jadi cash investing hampir di tahun ini minus 2,2 triliun, dengan operating surplus 2,2 triliun. Ini kita nggak tahu ada apakah yang bisa menjembatkan hal tersebut, tetapi kita bisa lihat dari segi financing dia tidak ada apa-apa. Nah, tetapi secara totali kita bisa lihat bahwa net cash nya atau cashnya itu minus 219 miliar, di mana ini juga kita bingung, di mana tadi operating dan investing sama-sama mencetak angka yang sama 2,2 T, dan di investing juga 2,2 T minusnya, tetapi sedangkan di finance-nya itu 0. Tetapi itu tidak masalah, kita coba lihat langsung dari segi cash statistik aja. Jadi dari segi ini bisa diasumsikan bahwa secara finansial income statement ini karena mencetak rekor baru net profit margin, ini termasuk saham yang sudah kategori, apalagi dia di 36%, itu kita bisa asumsikan bahwa ini ratingnya sudah nilainya B+, karena perusahaan yang bisa mencetak NPM di atas 15% dan istilahnya dia konsisten bisa di angka 9 sampai 10%, itu dia jaga terus, itu sangat bagus gitu.
dan dimana juga DER-nya juga dijaga sangat bagus selama 5 tahun, hanya di angka itu tidak banyak perubahan. Jadi malahan hutangnya stabil, rasio hutangnya stabil, tapi net income-nya selalu naik, itu sangat bagus. Oke, jadi secara finansial itu untuk Tugu sudah kita bisa lihat kayak ada spesial di dalam analisa fundamentalnya, di mana dia menjaga kestabilan itu dan bisa meningkatkan net profit margin yang cukup bagus, itu sangat bagus. Jadi nilainya B sampai B plus ya untuk finansialnya itu. Jadi kelihatan berpeluang untuk menjadi induk Kupa. Oh, kemungkinan kelompok usaha perusahaan asuransi. Hmm. Itu kita nggak usah lihat dulu ke arah sana. Yang kita lihat coba langsung dari segi profil aja. Profil dulu IPO saham Tugu ada di harga 3.850, di mana IPO share-nya 177 juta. Nah, dengan IPO amount itu 684 miliar. Tetapi secara komposisi sekarang, shareholder Pertamina hanya tinggal 58,5% atau sekitar 2 miliar saham, di mana UOB Kay Hian memegang komposisi sebesar 15,89%, Samsung Fire and Marine Insurance itu jadi perusahaan Samsung Insurance untuk fire dan marine-nya itu sebesar 5,2%. Nah, ini Pak Emil Hakim kita kenal ini orang kayaknya orang Palembang ini. Ini 102.000. Tatang Nur Hidayat 58.000 lembar aja, itu nggak usah kita bahas lagi. Langsung bahas ke to do poinnya aja. Masyarakat non marketnya ada di 722.126.600, itu sebesar 20,3%. Menurut komposisi seperti ini komposisi yang cukup baik itu. Jadi kelihatan memang Pertamina yang memegang kuasa dan masih sampai sekarang masih pengendali utamanya. Tetapi ingat, rasionya sudah 58,5%. Jangan sampai dia menjual sahamnya lagi, jadi sehingga sekitar 50 atau 48 atau 49 itu sudah jelek. Jadi ini masih bisa saya kategorikan B, tapi sudah mengarah ke C plus. Jadi hati-hati di komposisi shareholder composition, harus selalu diperhatikan. Karena kenapa, kalau sudah hilang induk itu kurang bagus untuk suatu perusahaan. Tetapi selama dia masih ada pengendali utama yang memang benar-benar the realnya, ya tak apa-apa. Karena saya tahu memang perusahaan asuransi Tugu ini memang di bawah pengawasan Pertamina. Ini kita nggak usah bahas board of komisionernya. Pihak independennya cukup banyak ya, dari presiden komisarisnya sampai komisaris itu ada 3 komisaris independen itu, dimana juga yang bintang-bintang itu juga kita nggak tahu asumsinya itu apa ya, bintang-bintang itu ya, mungkin orang-orang yang berpengaruh kali ya di sana ya itu.
yang tidak berbintang mungkin kita nggak tahu itu apa itu. Mungkin pengendali biasa aja atau istilahnya direktur biasa atau komisaris biasa, karena yang ada bintang ini kita agak aneh. Tetapi nggak usah kita lihat, ini masih bagus struktur composition untuk profilingnya. Tetapi kita bisa lihat secara 2018 sampai 2023 yang hanya IPO share-nya hanya 177 juta, sekarang bisa meningkat, totalnya sekarang tinggal sudah ada di 3,555 miliar. Berarti peningkatan distribusi sahamnya cukup sudah hampir selesai, di mana komposisinya Pertamina tinggal hanya 58,5. Jika dia berani turunkan lagi berarti pengendali siap-siap out. Jadi kita nggak usah pusing. Kita yang ingin saya mau kasih tahu ini yang menariknya. Yang ini kata orang bilang berlian dalam lumpur. IPS-nya 2020 74, IPS 2021 89, 2022 98, di 2023 422. Ini sangat menarik. Dimana juga 2018 sampai 2023 pembagian dividennya rutin, itu sangat bagus. Berarti rasionya juga cukup bagus itu. Oke, kita coba lihat 2020. Dia bagi 52. Sedangkan IPS-nya 74. Berarti pembagian DPR-nya sangat-sangat istilahnya dividend payment ratio-nya sangat-sangat bagus ya. 2021 71. IPS-nya sedangkan 89. Gitu. 2022 dividennya 78. Berarti sisanya 20. 2023 25. IPS-nya ujarannya 22. 422. Jadi ada asumsi 2024 ini pembagian dividennya karena IPS-nya 422, sedangkan 2023 ini tanggal 7 ex-date-nya baru 25, berarti masih ada sisa 380-an. Itu coba kita kurangi aja langsung, gak usah main tebak-tebakan buat jabu. Bentar. 422 dikurang 25, 397. Itu masih ada potensi di 2024 akan membagi dividen jumbo, antara mungkin di awal atau di pertengahan 2024, karena kelihatan dividen jumbo yang terjadi di 2023 ini kelihatan dividennya IPS yang tinggi ini, kelihatan dividennya hanya 25, ini ada tanda kutip, jadi ada kemungkinan ini saham akan membagikan dividen jumbo di tahun 2024. Ini yang akan menjadi katalis yang cukup nanti mengagetkan sahabat Jose, di mana juga IPS 422 ini akan menjadi katalis untuk saham Tugu mungkin akan kembali ke harga saham IPO-nya yang sebelumnya 3.500. Jadi sekarang harganya 1.120. Kita asumsikan aja 422 kali 8, harusnya 3.376. Kita ngomong per yang wajar gitu. Kalau pernya 10 berarti 4.220. Kita nggak usah ngomong per yang itu, kita ngomong per 8 aja. Nah, ini yang saya bilang ada kejutan nanti di saham Tugu. Kemungkinan besar saham Tugu akan dalam waktu dekat akan melakukan surprise kenaikannya. Seperti hari ini kelihatan terjadi surprise. Padahal dari awal permainan sampai akhir permainan, di akhir permainan saham Tugu dinaikin langsung dum langsung seperti itu. Tapi di 2000 di satu minggu
yang lalu itu belum ada indikasi kenaikan setajam itu. Nah, 1 bulan juga seperti itu, 3 minggu. Nah, ini yang saya bilang ada potensi dia mendekatin ke arah sini. Nah, ke 1300. Jadi potensi up-nya masih gede, sahabat Jose, di mana ditopang dengan pertumbuhan net income yang sip. 1 year masih seperti ini, 3 years seperti ini, 5 years. Nah, jadi memang kelihatannya saham Tugu nih masih belum dilirik oleh orang. Walaupun IPS-nya sudah bagus, itu 89 aja, anggap aja tadi IPS-nya 98 ya. 98. Kalau kita ngomong asumsikan di tahun 2022 98. 2022 itu malahan di 800-an. 800, anggap aja 1300 lah ya, paling tinggi juga 1300 rata-ratanya, dibagi 98 berarti 13 kali. Ini sekarang sudah 422 kali 13 kali, wah 5000 kayaknya sih. Ini kayaknya ada surprise attack. Kalau saya lihat kemungkinan besar bisa menjebol ini 1350-nya. Jadi kita coba hitung manual, apakah betul 1,12 triliun 1,12 triliun dibagi IPS-nya kita anggap aja asumsikan itu 355 ya. 3 miliar, 3,5 miliar kita asumsikan 2 miliarnya sudah memang pengendali, jadi kita nggak usah hitung pengendali, kita hitung yang sudah beredar ke masyarakat atau dipegang oleh pengendali, dipegang oleh pemegang saham yang non aktif. Anggap aja tinggal sisa 1,5 miliar dibagi 1,5 miliar. IPS-nya harusnya ada di 746. 1120 bagi 746, 1,5 kali cuma. Coba kita hitung lagi sekali lagi. 1,12 1 triliun 120 miliar dibagi 1,5 miliar. Benar, 746. Jadi EPS 420 ini apakah 355 ya? Kita coba hitung ya satu-satu. Coba kita hitung 112 dibagi 355 miliar. Enggak juga, kalau 355 itu angkanya ada 315. Jadi IPS yang benar, ingat, laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Arti asumsi jumlah saham yang beredar itu saham pengendali tidak dihitung karena itu tidak beredar. Karena namanya pengendali atau penguasa tertinggi biasanya dia tidak akan jual beli sahamnya secara signifikan atau istilahnya akan mempengaruhi pasar. Jadi kita asumsikan tetap pengendali aktif dan pengendali pasif kita bedakan. Jadi pengendali pasif itu pengendali yang memang shareholdernya terbanyak. Pengendali aktif itu yang sahamnya masih bisa naik turun, istilahnya dia masih suka jual atau suka buyback, suka berjual atau suka buyback gitu. Jadi kita ketemu di angka 726.
Jadi kalau 726 dikali 8 aja, berarti ini harganya masih 5.800. Wow. Jadi ada yang namanya ini saham, bisa jadi saham yang berkatalis akan menjadi ten bagger atau yang menjadi salah satu bisa memacu dia naiknya tinggi. Jadi kita bisa asumsikan dari segi EPS ini saham under value, pairnya under value. Jadi dari segi valuasi EPS dan pair itu sudah murah. Kita lanjut, kita percepat. Book value 9,43 triliun dibagi 355 miliar. Berarti harganya ada di 2.653. Itu benar apa adanya. Tetapi kita coba lihat di NHVS 2389 triliun dibagi 355 miliar. Ada di angka 6.720. Jadi diasumsikan apakah Tugu ini NHVS akan dihitung atau tidak? Jawabannya ya jelas bisa dihitung pakai NHVS. Karena kenapa? Ya semua yang namanya sifat aset dia itu berupa dari sistem apa istilahnya tuh portofolio atau wealth management. Jadi kalau sahabat Jose pengen tahu bahwa Tugu ini juga dia menerima uang, dia kasih bunga ke orang, jadi dia habis itu uang itu dia kelola lagi, mungkin beli aset atau beli apapun itu. Jadi aset yang ada di asuransi ini termasuk NHVS-nya tuh net asset per share-nya wajib dihitung itu. Jadi angka wajar Tugu itu ada di 6.720. Kalau 6.720 dibagi 746, pairnya 9 kali, itu inline. Berarti secara asumsi memang uh, Tugu ini memang under value dan perusahaan yang terdiskonto. Kita asumsikan aja di 2653, 2650 aja dibagi 746 itu pairnya masih 3,55 kali. Nah, jadi kalau misalnya 26 apa 2650 itu sekarang harga 1120, berarti masih ada potensi up 1530 poin dibagi 1120, berarti ada potensi keuntungan untuk menyimpan saham Tugu ini di berkisaran 136% itu atau 1,36 kali. Jadi kalau kita nabung 100 juta maka akan dapat 136 juta itu. Oke, jadi untuk earning dan valuation saya bisa kasih kategori ini perusahaan B plus sampai A, tapi belum A karena saya melihat ini kita coba lihat lagi secara profitability-nya dan secara liquidity apakah dia akan masuk termasuk nilai A. Tetapi untuk earning dan valuation kita masih termasuk ini B plus. Ini cocok untuk para investor investasi yang agak panjang-panjang dikit atau yang hobi trading juga tak apa-apa, itu sudah cocok kategorinya untuk dijadikan list karena under value, di bawah nilai buku, di bawah nilai valuation, di bawah nilai earning. Nah, ketika kita cari
profitability dan liquidity-nya. Profitability, apakah betul NPM-nya 36%? Berarti kita hitung 1,12 triliun dibagi salesnya 3,12 triliun, 35,89%. Artinya inline sesuai dengan tulisannya 36,1, anggap aja tipis-tipis, itu termasuk cocok. Jadi memang di atas rata-rata NPM industri. Jadi ini saham layak untuk dijadikan list pantau gitu. Coba kita lihat ROE-nya apakah betul. ROE-nya kita coba hitung. Ada dapat berapakah ROE-nya? ROE-nya di 11,87%. Itu ditulisnya 15,89 ya. Yang benarnya 11,87, itu masih bagus. Kalau ROA tak usah lihat lah. Kalau ROA kita hitung aja nggak apa-apa. Ketimbang nanti sahabat Jose bilang nanti bilang kita nggak hitungin, kita hitungin juga. ROA-nya 23,89 triliun. Ada di 4,6%. Berarti asumsinya memang betul, dia bisanya gini. Yang namanya asuransi Tugu nih saya tahu ada namanya dia program untuk dana pensiun atau dana-dana yang kayak istilahnya sejenis tabungan yang dia istilahnya jika orang itu masuk mungkin di tahun kesekian atau tahun kesekian itu balik-balik atau gimana, itu kita nggak tahu, itu disclaimer ya, saya cuma kemarin saya ingat saya ada mungkin itu. Nah mungkin dia ambil rasio persen untuk keuntungannya tuh mungkin secara total itu rasio ROA-nya tuh 4,6%. Jadi sebenarnya rasio 4,6% tuh masih termasuk rasio yang wajar lah ya. Itu kalau dari segi keuntungan perbankan, finance atau asuransi sekarang rasio segitu tuh sudah bagus lah itu. Nah, coba kita lihat hitung secara DER-nya apakah betul 145%. Coba lihat liquidity-nya liability-nya 13,73 triliun, 13,73 triliun dibagi equity-nya 9,43 triliun. Berarti benar 145,59%, termasuk kategori DER yang wajar. Cash ratio 3 not good. Current ratio 151,82%, itu wajar dan mengarah ke bagus, lumayan lah, itu baik lah. Nah itu jadi secara rasio keseluruhan dari profitability itu sebenarnya saya mau mengarahkan saham Tugu ini dengan rating A, tetapi saya tidak mau membuat itu. Jadi ini karena kenapa liquidity-nya seperti itu, jadi saya kurang suka, kecuali liquidity-nya benar-benar perfect, cash ratio-nya masih banyak, current-nya segitu, DER-nya anggap aja 100 atau 80%. Wah, itu saya kasih nilai A. A untuk saham Tugu gitu. Tetapi sekarang karena kita sudah lihat liquidity dan profitability-nya, walaupun dari profitability kita bisa asumsikan dia bisa dapat nilai A, saya tetap B+ aja. Jadi secara overall Tugu boleh dimasukkan ke dalam
list saham sahabat Jose untuk dipantau. Kali aja nanti sahabat Jose dapat hasil dari saham Tugu tersebut, karena kita sudah cek secara fundamental ini benar-benar perusahaan under value, dan anggap aja seperti mutiara dalam lumpur. Jadi bisa kita asumsikan ini layak untuk dilihat. Ingat, semua percakapan ini bersifat disclaimer. Ingat, disclaimer ya. Jadi saya tidak pernah yang namanya ingin menghasut itu. Saya hanya ingin menunjukkan aja ini sesuai data, bukan karang-karangan, dan bukan istilahnya ingin kata orang bilang itu ingin menghasut-hasut seperti itu atau memanipulasi otak kalian. Bukan, tidak, saya tidak. Ini semua berdasarkan data ya, itu. Nah, jadi sekarang lanjut kita secara analisa teknikal. Oke sahabat Josi, kembali lagi kita ke analisa saham teknikal di saham Tugu atau asuransi Tugu Pratama Indonesia. Kita asumsikan dia 1 tahun dulu bergerak seperti ini, berarti wow, ini bentuk Elliott sempurna. Sudah 1, 2, 3, 4, 5 ABC. C sekarang sudah menjadi ke 1 lagi. Kalau memang C itu di 1080 tidak jebol, maka C itu benar-benar sudah di 1080. Nah, jadi kalau sahabat Jose beli di 1120, berarti cut lossnya kalau di bawah 1080. Karena kenapa sahabat Jose? Nah, sekitar 1070 aja lah, atau 1065 itu kalau mau di cut loss. Tetapi jika dia tidak ke arah 1065 atau 1070, ini sahabat Jose buy dan simpan aja. Semoga di akhir tahun sahabat Jose bisa menikmatin hasil returnnya. Ya, kita anggap aja ke 1320 aja yang paling kecil ya. 1320 dikurang 1120 bagi 1120, berarti ada sekitar potensi ada potensi 17%. Secara ini kita asumsikan retracement-nya, karena ini kelihatan ya. Ini seperti ini awalnya, turun dulu dia, naik, dan di sini dia tembus, naik lagi. Nah, tetapi ini sudah puncak dan dia turun membentuk resisten yang di B. Nah, dan B turun lagi ke C. Dan C-nya kalau kita asumsikan, bisa sahabat Jose lihat di sini ketemu di sini. Nah, jadi ini masih bisa dikategorikan sebenarnya ini sudah indikasinya sideways. Jadi kita tarik aja garis retracement paling bawah dengan paling atas. Simpelnya seperti itu. Kenapa aku nggak mau ini jadi Fibonacci retracement yang tipe up? Kenapa? Karena saya bilang tadi di kiri yang permulaan dia segitu. Nah, di kanannya dia sudah mencapainya, itu berarti itu sudah bukan uptrend lagi, tetapi sideways. Dan sahabat Jose bisa lihat ini indahnya Fibonacci. Kita bisa lihat bahwa memang kuncinya ada di 1095. Itu 1095 itu jika dia beli ya, dia sudah untung hari ini 25 poin. Itu artinya dia sudah
untung berapa nih, 2,28%. Dan indikasinya jika tembus ke 1180 itu dia akan melanjut ke 1295. Nah, kita asumsikan berarti tadi kan 1320. Nah, kita anggap aja 1295. Berarti kurang 20 poin. Nah, berarti sekitar ada return 15% 15 persenan lah itu untuk saham Tugu kalau beli di 1120. Tetapi jika dikasih ke 1095, beli aja sahabat Josi, tak usah takut. Ini bukan ajakan ya, saya tak mau ajak gitu. Ini sesuai data Fibonacci-nya. Jadi sekarang kita coba lihat asumsi secara long. Tadi kan secara short 1 tahun. Sekarang kita coba secara long 5 tahun. 5 gitu ya. Di 5 juga kelihatan ini sideways. Jadi sahabat Josi nggak usah pusing. Tingkat naik, tarik paling bawah. Satunya paling atas. Oke. Bisa kelihatan itu 1070 sesuai yang saya bilang. Jika 1065 1070 itu jebol, itu berarti C-nya belum habis. Berarti Elliott wave-nya masih bisa ke bawah. Tetapi jika 1070 jadi titik tempat pantolan seperti yang terjadi di bab 2 hari yang lalu, ini kita lihat, kita kecilkan menjadi satu year lagi. Ini, nah itu sahabat Josi bisa lihat 1070 memang pernah dia capai di sini tuh. Itu saya lingkari ya. Jadi memang benar-benar pernah kejadi di 1070, bukan saya karang-karang, bukan saya ini bukan magic, ini bukan ini benar-benar data. Jadi kita bermain dalam data real, bukan data-data palsu. Jadi ingat, memang resistennya ada di dua tertingginya. Dua resisten yang sangat berdekatan ini di angka di 1200 sampai 1180 sampai 1200, itu resisten satu yang kuat sekali. Dan di resisten keduanya di 1295 sampai 1330. Itu kuat juga sekali. Nah, kalau yang resisten tiganya itu tidak terlalu kuat. Ada di range 1445, 1510. Nah, kalau kita lihat berarti dia harus menembus 1445 baru dia bisa go ke 1700, bahkan akan meretest ke 1700 kembali seperti ini. Nah, jika itu tembus, wassalam, ini nggak usah dijual-jual di saham. Karena kenapa? Karena akan dia kembali seperti ke titik semula yang di sini. Dia lihat, tuh ada dua candle berdekatan di 2430 dengan 2580. Nah itu, dan 3540, 3710. Tapi apakah ini pernah terjadi ke arah situ sahabat Josi? Kita bisa coba lihat secara overall. Kita coba lihat secara all seluruh. Nah, ini sahabat Josi bisa lihat, memang 1880 itulah magicnya Fibonacci. Tuh, saya bukan menggambar-gambar
bukan ini ya. Nah, itu. Jadi memang kalau ini tembus berarti dia akan kembali ke harga IPO dia. Nah, tetapi di sini akan dia retest dulu pasti di 2430. Jadi kita nggak usah asumsi muluk-muluk. Ini memang trennya bisa kita asumsikan ini trennya memang uh, bisa dikategorikan naik seperti ini. Nih, berarti jika memang akan mengalami kenaikan lagi di 2024 berarti dia akan seperti ini. Nah, berarti target 1750 untuk 1 tahun ke depan saham Tugu, ingat 1750 atau 1700 lah. 1700 dikurang 1120 ada 580 poin dibagi 1120 berarti ada hasil 1 tahun jika memang benar bisa mendapatkan return 51% gitu. Oke sahabat Josi, itu aja yang bisa saya sampaikan. Secara finansial ini secara rating B+, secara analisa teknikal supportnya sahabat Josi bisa lihat di 1200 bukan sorry ini 1070 dan 1075 itu. Nah 1070 dan 1075 itu bentar sorry ini mata kita ini agak rabun jadi kita besarin aja. Nah, baru kita rubah ke 5 years. Nah 1070 1095 itu adalah support pertama, tetapi support yang kedua yang kalau memang dia terjadi di angka itu maka di 910 itu sahabat Jose boleh sedikit membelinya agak banyak, gak apa-apa karena itu sudah termasuk zona merah alias zona harga yang sudah benar-benar turunnya sudah jauh sekali istilahnya. Jadi 1070 1095 itu support 1, support 2 nya 910, resisten satunya di 1180, 1200, resisten 2 nya di 1208 berapa nih, 1200 berapa nih, 1295 sampai 1330 itu resisten kedua. Resisten ketiganya ada di 1445 1515. Jika itu tembus maka akan mencapai resisten terkuat di 1700 1750. Jika itu jebol maka saham Tugu akan kembali seperti harga IPO-nya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Itu ya, semoga channel saya bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, khususnya calon-calon nasabah, calon-calon investor, calon-calon ya istilahnya yang ingin bermain saham ataupun investor pemula ataupun investor profesional yang sudah berkecimpung di dunia saham dan ingin mendapat mentor, ya bisa subscribe channel saya, bisa nikmatin analisa dari saya secara gratis. Saya tidak pungut biaya apa-apa, tetapi jika mau ingin menjadi klien saya bisa hubungi saya langsung di 0821 7709 6060 dan di deskripsi itu ada Instagram saya buat baru, Facebook saya buat baru, tweet saya buat baru juga, di mana semua video yang saya buat ini akan saya masukkan ke apa ke Instagram, ke Facebook juga, ke tweet juga. Jadi semua media sosial saya masukkan video ini itu
Jadi sekali lagi ingat, semua analisa saya bersifat disclaimer. Saya tidak pernah yang namanya mengajak-ngajak orang beli tanpa arah. Ini semua berdasarkan data. Saya tidak namanya juga membujuk jadi suatu keharusan untuk membeli ataupun menjual. Jadi semua balik-balik keputusan sahabat Jose, teman-teman. Jadi saya tidak ada yang namanya ingin mengintervensi. Jadi jika teman bilang ini memang bagus, ya sudah, belilah sesuai dengan asumsi juga dari pribadi sahabat Jose sendiri. Jangan dibilang ini karena Koko Jos ini ikut Koko Jos, saya tak mau. Saya di sini bersifat netral. Saya membahas semua review saham ini dengan baik dan tidak ada yang namanya saya membela kiri, saya membela kanan, atau menjadi kubu seseorang. Karena tujuan saya membuat channel ini ingin mengedukasi masyarakat di Indonesia dan ingin membuat channel yang benar-benar netral dari bandar, netral dari playmaker, netral dari bahasanya orang-orang seperti ya sekuritas-sekuritas um, yang ingin mempom-pom suatu saham. Saya tidak mau itu. Saya mereview ini karena ada dasarnya, dan misalnya jika ada pertanyaan dari klien atau dari teman sahabat Josi sendiri atau sahabat Josi sendiri, saya akan mereviewnya secara gratis. Jadi tidak ada yang namanya Koko pasti beli ini, Koko Jos pasti beli ini langsung di harga bawah kemarin. Tidak ada. Saya berani jaminkan itu. Semua yang saya rekomendasiin ini saya bersifat netral, dan tidak ada yang namanya saya pom-pom dulu, saya beli dan baru saya pom-pom. Tidak, itu saya tidak seperti itu. Nah, kalau mau tahu saya beli apa, saya beli HMSP untuk untuk di periode terakhir ini, karena labanya naik ke 50 persenan. Jadi ini ada indikasi nih, lihat tuh. Saya dulu pernah menganalisa ini harganya, kalau mau lihat tuh ya, nih. Nah, jadi sudah sesuai garis tuh di 985. Jika 985 ini naik lagi jebol, maka di 1035. Jika 1035 ini jebol, maka bisa saya pastikan mungkin akan bergerak langsung ke 1200. Itu HMSP yang saya lagi beli. Nah, jadi jangan bilang saya pom-pom saham baru saya rekomen seperti ini, saham tunggu akan saya review sampai sampai ke ini itu. Tidak, saya di sini ingin membuat channel ini senetral-netralnya, dan saya tidak ada namanya ingin menghasut orang atau ingin menjebak orang. Saya tidak mau itu. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Jangan lupa subscribe channel saya, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Channel saya sudah menjadi channel yang termonetize karena subscriber saya sudah 1136. Saya ucapkan terima kasih banyak. Channel saya selalu bertumbuh. Ini juga saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Itu. Jadi ingat, semua teman sahabat Jose yang menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Itu telah menjaga channel saya menjadi channel yang baik dan termonetize. Itu alias sudah termonet. Jadi channel ini saya berharap selalu bertumbuh dan menjadi channel yang berguna demi kebaikan bersama itu. Jadi kalian tidak perlu membayar saya
Yang saya bilang saya cukup dapat penghasilan dari YouTube aja, dan saya di sini berfungsi sebagai eh, pengedukasi atau pereview yang netral. Itu oke. Sekali lagi, selamat malam, salam cuan, salam sahabat Josi.